saksikan kami keluarga Rawat Riau AC dalam acara podcast GPIB Satgas on the spot pada hari Jumat 11 Februari jam 7 malam. Hanya di kanal YouTube GPIB Indonesia. Jangan lupa saksikan kami ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu pemirsa tercinta Naikol GPIB dimanapun saudara berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Saibi Nainggolan, Pendeta Jemaat di GPIB Maranatha Pematang Siantar. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara kita rendahkan hati, kita berdoa. Ya Bapa, sumber hikmat dan pengetahuan, pada malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi suluh dan tongkat dalam hidup kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus agar kami memahami firman-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita malam hari ini dari kitab Nehemia pasal 9 ayatnya yang ke-19, saya ulangi, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dengan judul perikop, pengakuan dosa dan permintaan doa. Dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka, juga mana-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, bacaan kita malam hari ini adalah doa, atau boleh saya katakan ini adalah luapan hati umat Israel kepada Allah yang disampaikan atau dipanjatkan dalam bentuk doa. Yang waktu itu doa ini dilakukan oleh Nehemia bersama dengan umat Israel, dan doa mereka pada saat itu dinaikkan kepada Tuhan dengan dipimpin oleh kaum Lewi. Mereka pada saat itu berdoa ke hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, karena mereka ingin mengakui segala dosa, kekurangan, dan keterbatasan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Nehemia bersama umat Israel mau jujur dan terbuka di hadapan Allah karena mereka telah melukai hati Allah. Mereka berani menduakan Allah hingga pada akhirnya mereka dihukum oleh Allah, mereka dibuang ke Babel, dan mereka hancur secara politik, secara negara, dan juga hancur secara spiritual, di mana bait Allah diruntuhkan oleh Raja Nebukadnezar atau pemerintahan Babel, dan juga tembok Yerusalem menjadi kebanggaan umat waktu itu dihancurkan oleh bangsa Babel. Dan ketika mereka telah pulang dari negeri Babel atas perkenanan Tuhan, di mana salah satu pemimpin mereka waktu itu adalah Nabi Nehemia, mereka menyadari bahwa kepulangan mereka bisa pulang dari negeri Babel setelah ditindas, setelah dijajah. Mereka menyadari itu semua adalah berkat Tuhan dan kemurahan Tuhan, dan karena itu mereka ingin berdoa, merendahkan hati, mengakui setiap dosa dan keterbatasan mereka yang membuat mereka dibuang ke Babel, hingga pada akhirnya nanti mereka bisa diizinkan pulang oleh pemerintahan atau kerajaan Persia di bawah kepemimpinan Raja Artasasta. Dalam doa ini, umat Israel bersama Nabi Nehemia menyadari dan mengakui bahwa keberadaan mereka, kehidupan mereka tidak terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan di hadapan Allah. Khususnya
Mereka mengingat atau mengenang kembali bagaimana peristiwa perjalanan umat Tuhan, yaitu nenek moyang mereka di masa lampau, yang juga gagal di dalam mengenal Allah, di dalam mengasihi Allah, di dalam mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Dalam kata-kata atau kalimat doa yang dipanjatkan umat Israel waktu itu, mereka mengakui dan mengingat bagaimana Allah juga pernah memberikan kebebasan, kelepasan bagi nenek moyang mereka ketika mereka dibuang di Mesir. Dan bagaimana Allah mengizinkan mereka pulang dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Dan bagaimana Allah melengkapi dan memenuhi kehidupan mereka sepanjang perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di mana 40 tahun dikatakan mereka dipelihara, disertai khususnya dalam perjalanan iman padang gurun yang menemui banyak rintangan dan tantangan di tengah pelayanan atau di tengah kehidupan mereka. Dan mereka menyaksikan dalam doanya, khususnya dalam ayat 20 dikatakan, dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka, juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Dalam pengakuan doa mereka mengakui bahwa ketika nenek moyang mereka pulang dari Mesir untuk kembali ke tanah Kanaan, mereka sadar betul dan mengakui bahwa mereka bisa bertahan, mereka bisa melalui itu semua karena Tuhan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Khususnya ketika manna, sumber makanan, Tuhan sediakan bagi mereka dan Allah memberikan mereka. Bahkan dikatakan Allah memberikan mereka air untuk melepaskan dahaga. Bagaimana Allah bisa menghadirkan air dari gunung batu karena Allah setia memelihara umatnya atau nenek moyang mereka. Bahkan dalam ayat 21 dikatakan 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak. Umat menyadari betul Bapak Ibu sekalian bahwa nenek moyang mereka yang pernah dibuang ke Mesir, yang pernah mengalami penindasan di Mesir, bisa pulang dan kembali ke negeri Kanaan dengan perjuangan yang berat di padang gurun hanya semata-mata karena Allah memenuhi kebutuhan hidup mereka, kebutuhan dasar hidup mereka sehingga mereka bisa bertahan. Dikatakan 40 tahun Allah memberikan mereka makan yang cukup. Di tengah padang gurun tidak ada makanan yang cukup. Di tengah keterbatasan yang luar biasa sumber makanannya. Tapi dikatakan Allah memberikan mereka makan hingga perjalanan mereka yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Bahkan dikatakan dalam ayat 21 bahwa mereka tidak pernah berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak. Semua mengatakan bahwa Allah memenuhi segala kebutuhan mereka. Allah selalu merawat dan melawat mereka sehingga mereka tetap kuat menjalani padang gurun yang berat, padang gurun yang luar biasa tantangannya untuk bisa sampai ke negeri perjanjian yaitu Kanaan. Di sini umat Israel menyadari betul bahwa segala kekurangan keterbatasan mereka Allah cukupkan, Allah penuhi dengan luar biasa. Allah tetap setia sekalipun umat itu tidak setia untuk mengenal Dia. Allah tetap mau mengasihi mereka dan memelihara hidup mereka sehingga mereka diizinkan pulang ke negeri mereka. Dan itulah yang mereka rasakan ketika mereka bisa pulang dari Babel pada masa pemerintahan Raja Artasasta, di mana Nehemia sebagai juru minum diperkenankan untuk pulang membangun kembali negerinya Yerusalem, membangun kembali tembok Yerusalem, membangun kembali bait Allah yang menjadi simbol pemeliharaan Allah, perlindungan Allah bagi umat itu. Sehingga mereka menyadari dan mengakui dengan jujur bahwa dosa mereka besar di hadapan Allah dan dosa nenek moyang mereka juga besar di hadapan Allah. Tetapi Allah adalah Allah yang setia, yang tidak meninggalkan mereka. Dalam segala kebutuhan, dalam segala yang mereka perlukan, Tuhan selalu sediakan, bahkan Tuhan pelihara. Manna, air menjadi simbol Allah memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Tiang awan, tiang api menjadi tanda pemeliharaan Allah ketika mereka melewati panasnya terik matahari di tengah padang gurun, dan ketika dinginnya malam hari gelap gulitanya di tengah padang gurun, Allah selalu cukupkan dan sediakan yang perlu bagi mereka. Ini mau mengajak kita, apapun tantangan kehidupan kita,
apapun persoalan kita di hari ini, atau mungkin persoalan kita di masa lampau, dalam perjalanan kehidupan kita yang Tuhan percayakan sampai hari ini, Tuhan mau bilang sama kita, Dia setia memelihara kita. Dia akan menjaga kaki kita agar tidak bengkak. Dia akan memberikan kita makan dan minum agar kita cukup. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa segala kebutuhan, segala keperluan kita ada di tangannya dan Dia mau memberikan kepada kita. Tapi yang menjadi soal, apakah kita setia kepada Allah? Apakah kita mau setia kepadanya untuk mengikut dan mengasihinya dalam kehidupan kita? Semoga kita bisa mengakui dosa dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah di tengah keterbatasan kita. Dan kita mau belajar untuk meninggalkan segala kekurangan kita. Dan mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Bahwa Allah adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Kita akan berdoa menutup kegiatan naik kol saat ini. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu telah kami baca dan renungkan lewat doa pengakuan umat Israel bersama Nabi Nehemia ketika mereka diizinkan pulang kembali ke negerinya dari Babel. Mereka mengakui bahwa mereka bisa pulang, mereka bisa diizinkan kembali meninggali atau menempati tanah pemberian Tuhan hanya karena kemurahan-Mu. Bahkan mereka mengingat bagaimana perjalanan nenek moyang mereka yang dulu juga diizinkan pulang ke negeri Kanaan karena Tuhan memelihara hidup mereka. Semoga ini membuat kami semakin menyadari dan semakin merenungkan, berefleksi bahwa segala kebutuhan hidup kami, segala yang kami perlukan, Tuhan sediakan dan Tuhan setia memelihara kami. Allah tidak pernah ingkar janji untuk memelihara hidup kami. Dan ini membuat kami semakin bersemangat untuk terus berkarya bahwa Tuhan mencukupkan segala keperluan dalam hidup kami dalam banyak hal yang tidak bisa kami penuhi sendiri. Tuhan berkati gereja kami, GPIB dimanapun berada. Berkati gereja-gereja khususnya di pos-pos Pelkes yang jauh, yang berada di pedalaman, yang membutuhkan banyak hal dalam pelayanan. Tuhan selalu menopang dan mencukupkan apa yang diperlukan oleh gereja kami, khususnya yang ada di pos-pos Pelkes. Kami juga berdoa bagi para pelayan Tuhan yang ada di pos-pos Pelkes. Tuhan berkati agar selalu ditopang dan dikuatkan. Mereka tetap setia melayani Tuhan dan gereja semakin bertumbuh menjadi saksi kerajaan. Berkati gereja-gereja kami yang ada di perkotaan, yang memiliki fasilitas yang lengkap, yang memiliki finansial yang cukup, agar selalu setia menopang gereja atau pos-pos kecil yang ada di berbagai daerah. Biarlah kami saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain sebagai satu persekutuan GPIB. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami dimanapun berada. Tuhan selalu menopang. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu kegiatan Morning Call kita malam hari ini. Semoga kita semakin setia mengasihi Tuhan dan kita semakin dipelihara oleh-Nya. Demikian, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saksikan kami keluarga Rawat Beliau AC dalam acara podcast GPIB Satgas on the spot pada hari Jumat 11 Februari jam 7 malam. Hanya di kanal YouTube GPIB Indonesia. Jangan lupa saksikan kami ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.